Bang, sibuk. Ada yang abang ketik dikit ini. Kenapa? Wana bang, Kenapa Wana? datang lagi ke rumah. Ngapain Wana datang-datang terus ke rumah kita? Mau apa dia? Abang kan janji mau ngasih tahu Ana tentang pendaftaran tanah yang sudah bersertifikat itu. Oh, kalau itu tanya dulu ke Wana maksudnya apa? Sebab pendaftaran tanah untuk tanah-tanah yang sudah bersertifikat menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah adalah kegiatan-kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Apa aja tuh bang kegiatannya? Kegiatan dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah berdasarkan PP 24 tahun 97 itu ada dua. Yang pertama adalah peralihan dan pembebanan hak. Yang kedua adalah pemeliharaan data pendaftaran tanah. Nah, jadi kalau yang dimaksud WANA itu adalah kegiatan pendaftaran tanah yang sudah bersertifikat berupa balik nama, itu termasuk ke dalam kegiatan peralihan hak dan pembebanan hak pada kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tadi. Jadi dipertegas lagi, WANA ini mau daftar tanah yang sudah bersertifikat itu dalam kegiatan apa? Wana bilang kemarin dia mau BBN sertifikat bang. Ini sedikit dulu abang luruskan biar WANA dan rekan-rekan lainnya yang menyaksikan video ini tidak salah paham. Bahwa menurut Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 maupun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, itu tidak dikenal yang namanya BBN. Secara lazim, penyebutan BBN ini juga dipahami sebagai kegiatan balik nama sebagaimana dimaksud di dalam SOP atau Standar Operasional Pelayanan yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Di sana memang dicantumkan terkait dengan kegiatan-kegiatan pelayanan balik nama. Nah, di dalam UU PA dan PP 24 tahun 97 sendiri ini mengenal dengan sebutan peralihan hak. Jadi Dek, bilang sama WANA, dan ini juga informasi penting untuk rekan-rekan yang sekarang sedang menonton video saya, bahwa istilah BBN itu tidak pernah dikenal di dalam hukum pertanahan di Indonesia. Yang ada adalah istilah balik nama. Dan balik nama itu sendiri adalah bagian dari kegiatan pelayanan BPN dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa kegiatan peralihan hak. Berarti bang kegiatan balik nama itu macam-macam. Apa-apa aja bang? Iya, ada beberapa kegiatan peralihan hak yang dikenal dengan sebutan balik nama. Hal tersebut tergantung kepada sebab-sebab terjadinya peralihan hak. Karena pada dasarnya terkait dengan peralihan hak atas tanah ini, ada yang dialihkan dan ada juga yang beralih. Beberapa pakar hukum menyebutkan peralihan dan beralihnya hak ini disebabkan oleh dua hal, yaitu karena peristiwa hukum atau karena perbuatan hukum. Contoh-contoh perbuatan hukum misalkan adalah transaksi jual beli, kemudian penghibahan, kemudian tukar menukar. Artinya memang peralihan itu dikehendaki oleh para pihak yang memang memiliki kewenangan di atas satu hak bidang tanah. Sedangkan peristiwa hukum ini adalah suatu sebab yang di luar kuasa atau di luar dugaan atau kemampuan dari si pemegang hak atas tanah. Contohnya adalah peristiwa kematian yang kemudian menyebabkan peralihan dikarenakan pewarisan. Jadi syarat-syarat balik nama itu apa aja bang?
Ya tergantung deh dengan sebab musabab terjadinya peralihan hak tadi. Kalau kemudian peralihan hak karena perbuatan hukum misalkan jual beli, maka untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar atau bersertifikat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 ini wajib dilakukan di depan pejabat pembuat akta tanah. Tentu syarat utamanya adalah akta otentik yang menguraikan tentang peralihan hak dari si penjual dengan si pembeli. Lazim pula ini dikenal dengan sebutan AJB atau akta jual beli tanah. Lalu syarat balik nama dengan sebab musabab oleh karena adanya perbuatan hukum lainnya misalkan adalah tukar menukar. Contoh, Wa'ana menukar tanahnya yang kebun pisang itu dengan tanah lapangan punya Wa'onga. Maka nanti sertifikat tanah Wa'ana yang di kebun pisang itu berganti namanya menjadi tanahnya Wa'onga. Demikian tanah Wa'onga yang di dekat lapangan itu berganti namanya menjadi tanah Wa'ona. Ini contoh dari peralihan hak atau balik nama yang disebutkan tukar menukar. Syaratnya apa? Ada akta tukar menukarnya dari pejabat pembuat akta tanah. Lalu kemudian di dalamnya ada klausul-klausul tentang butir-butir kesepakatan tukar menukar. Apakah dengan atau tanpa ganti rugi atau ketentuan-ketentuan yang lain yang menjadi kesepakatan antara Wa'ona dengan Wa'onga. Syarat balik nama atau peralihan hak yang disebabkan oleh suatu perbuatan hukum, contoh lainnya misalkan adalah penggabungan atau peleburan, maka syaratnya hampir sama dengan peralihan hak karena tukar menukar tadi, yaitu akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat akta tanah terkait dengan kesepakatan para pihak, baik misalkan Wa'ana dengan Wa'onga yang bersepakat untuk menggabungkan dua bidang tanah menjadi satu bidang tanah dengan kesepakatan siapa nama pemegang haknya. Contoh lain yang sering juga dihadapi oleh rekan-rekan yang menonton video ini maupun masyarakat secara luas adalah terkait dengan peralihan hak yang didasarkan pada lelang. Dalam kaitan pelelangan, untung rugi beli rumah lelang sudah Bang Dani ulas di video abang sebelumnya. Silakan rekan-rekan tonton pada link di atas ini. Untuk syarat balik nama dan peralihan hak yang berdasar pada pelelangan, maka syarat utamanya adalah risalah lelang dan keputusan penetapan pemenang lelang yang ditunjuk oleh pihak pelelang atau panitia lelang. Dan hal ini tentu tidak terlepaskan dari peran kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang untuk surat penetapan pemenang hasil lelang. Kemudian yang berikutnya, balik nama yang disebabkan oleh karena peristiwa hukum. Misalkan peristiwa kematian yang mengakibatkan adanya pewarisan. Maka syarat balik nama atau peralihan hak yang dikarenakan pewarisan ini adalah sudah barang tentu surat-surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, dan di dalam surat keterangan ahli waris itu menunjuk siapa-siapa pihak yang berhak menerima peralihan hak dari si pewaris kepada ahli waris. Jadi berapa lah biaya balik nama itu, Bang? Terkait dengan biaya balik nama atau peralihan hak, Wa'ana bisa langsung tanyakan ke loket pelayanan yang ada di kantor pertanahan. Dan bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui informasi tentang biaya balik nama atau peralihan hak, dapat dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis-jenis pelayanan dan tarif penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Dan lagi-lagi semuanya dalam kaitan balik nama atau peralihan hak ini tidak dapat dilepaskan dari kewajiban-kewajiban si penerima hak untuk membayar pajak biaya perolahan hak atas tanah dan bangunan, dan dimungkinkan pula pajak-pajak lain seperti PPh sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan apa itu pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak penghasilan dan pajak-pajak lain yang berkaitan dengan pendaftaran tanah berdasarkan hukum pertanahan Indonesia, maka
Silakan nanti rekan-rekan tonton video saya selanjutnya yang akan mengulas tentang hal tersebut. Jadi untuk rekan-rekan yang baru saja mampir di channel ini, jangan sungkan untuk menekan subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng agar rekan-rekan tidak ketinggalan informasi video terbaru dari saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah setia di channel ini. Teringat abang, sertifikat mana yang mau dibalik namakan sama Waana, Dek? Ya itu bang, sertifikat Waonga mau dibalik nama kan atas nama Waana. Udah kawan orang itu.